Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Dan saat pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah Pelkat PKLU. Dan pada ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Daud Wati. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah Pelkat PKLU, berkenan di hadapan Tuhan, dan kita pun boleh menyiapkan hati dan diri kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam ibadah. Diundang untuk berdiri, kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 12 bait yang pertama. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Sebelum kita memasuki dalam pemberitaan firman, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, bahwa Tuhan sudah memimpin, menyertai, serta melindungi kami di dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan baik, di dalam keadaan sehat yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini ketika kami boleh menerima nafas kehidupan baru yang daripada Tuhan, adalah kami boleh menjalani hidup kami ini terus bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Dan sebelum kami melakukan kegiatan kami pada pagi hari ini ya Bapa, biarlah kami boleh duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua, Bapak Dodi Daud Wati. Terima kasih untuk semuanya Bapak, dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Bila Tuhan yang menyempurnakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membaca litani pujian yang diambil dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-119, ayat ke-105, yang mengatakan, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dipersilahkan duduk kembali Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita akan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 63 bait yang pertama. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Mohon izin pada Satgas yang bertugas, saya akan melepaskan masker. Nah, lebih fresh, tapi tetap pada protokol penanganan dari COVID-19. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khususnya pelayanan kategorial PKLU, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, kita boleh bersukacita pada saat ini, tanggal 29 Januari pagi, kita akan bersama bersekutu untuk beribadah, menaikkan pujian, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa memohon kepadanya. Kita akan mulai, untuk itu mari kita memohon pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus untuk pembacaan firman pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang Maha Kudus, yang senantiasa kami sembah, kami sapa, kami muliakan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau ya Bapa, melalui Roh-Mu yang kudus mendiami setiap kami, sehingga ibadah Pelkat PKLU ini boleh berkenan kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan saat ini yang diambil dari Kitab Suci Perjanjian Lama, Kejadian, pasalnya 49, ayat 1 sampai dengan 21. Saya akan membacakan untuk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitakan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel, ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku." Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahan mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangasan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak di atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai,
yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya, ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai. Maka disandingkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak kecil. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai, yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Sedemikian jauh pembacaan firman pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khususnya pelayanan kategorial PKLU, Shalom, apa kabar? Tetap semangat, khususnya kita dalam melewati pandemi COVID-19 yang dalam hari ini belum bisa dikatakan selesai. Tapi ada kabar baiknya bahwa ketika varian baru Omikron itu muncul, itu bisa diartikan bahwa pandemi COVID-19 itu akan usai. Konon begitu yang saya baca dari media massa. Nah, kita berjumpa lagi dalam ibadah yang dilakukan secara daring ini. Meskipun kita tidak bertatap langsung, tapi kami percaya kita bersatu hati untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan pujian, berdoa, memohon segala sesuatu kepadanya. Ibadah ini bertepatan dengan kalender liturgi minggu kedua sesudah Epifania. Dan bertemakan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Jemaat PKLU yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan menarik lebih tinggi lagi ketika kita membacakan dari pasal 19. Sebetulnya ini tidak jauh berbeda ketika kita akan membahas apa yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, secara statistik, kitab suci Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian, terdiri dari 50 pasal. Ya, Kejadian 1 sampai pasal 50. Dan yang bercerita tentang atau 50 pasal terdiri dari 1533 ayat. Nah, yang menceritakan tentang Yusuf itu adalah pasal ke-6 sampai dengan ke-50. Kita tahu bahwa kitab Kejadian ini salah satu dari kitab suci Taurat atau Pentateuch atau Torah. Nah, diceritakan bahwa ada 12 anak Yakub yang putra ya. Artinya ada anak lelaki putra berjumlah 12, baik yang berasal dari istri maupun budak-budak Yakub. Yang pertama dari istrinya yang pertama yang bernama Lea, itu ada anak sulung Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isyakar, dan Zebulon. Kemudian dari istri yang paling dicintai oleh Yakub, itu ada 2, Yusuf sendiri sebagai tokoh dalam kitab Kejadian ini, kemudian yang bungsu Benyamin. Jadi Yusuf dengan Benyamin yang nanti akan kita bahas bahwa saudara-saudara yang nyampe ke Mesir itu akan suruh pulang membawa Benyamin ini, itulah ada anak dari satu ibu Rahel dengan Yusuf ini. Nah, yang ketiga ini berasal dari budak. Budaknya bukan budak Yakub justru sini, budaknya dari budak Rahel yang namanya Bilha, beranakkan 2 orang yaitu Dan dan Naftali. Yang keempat berasal dari istri yang bernama Silpa.
Silpa ini adalah budak dari Lea, jadi bukan dari budak Yakub, yaitu Gad dan Aser. Kita tahu bahwa Yusuf sangat disukai oleh Yakub atau merupakan anak emas. Karena apa? Karena dia itu lahir pada saat Yakub pada usia yang matang, usia yang tua ya. Kemudian orangnya patuh, rajin, menggembalakan domba ayahnya. Bahkan Yakub pernah menghadiahi jubah yang indah untuk ayahnya. Kemudian Yusuf mempunyai kelebihan. Tentunya dengan perkenan Tuhan bisa meramal mimpi. Nah, bahkan salah satu mimpinya yaitu dia bercerita bahwa matahari, bulan, bintang akan tunduk menyembah dia. Yang artinya dia akan menjadi orang besar di kemudian hari. Hal inilah yang menjadi kecemburuan dari saudara-saudaranya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa ketika Yusuf itu akan dibunuh atau dibuang oleh saudara-saudaranya, Ruben datang untuk menyelamatkan dia. Tapi apa? Tapi saudara-saudaranya berkata bahwa percuma kita membunuh saja tapi tidak mendapat uang, gitu kan? Sehingga Yusuf dijual kepada orang Median, yaitu dari suku Ismail, seharga 20 sikal perak. Kemudian oleh orang Ismail tersebut dijual lagi kepada Potifar yang adalah kepala pengawal Raja Fir'aun. Kalau zamannya sekarang sepertinya ini pas pampresnya gitu ya. Pas pampresnya dari Fir'aun. Nah, jadi paling tidak ada hikmah yang bisa kita ambil sekarang. Rencana Tuhan itu akan terjadi di mana Tuhan memakai orang-orang jahat dalam tanda kutip. Yaitu saudara-saudara tadi yang membawa Yusuf dalam perjalanan menjadi orang yang nomor 2 kalau boleh saya katakan setelah Fir'aun di Mesir. Jadi sekali lagi bahwa orang-orang jahat yang kita sangat tidak menyukainya itu pun dipakai Tuhan untuk mewujudkan apa yang menjadi rencananya. Yusuf diberi kuasa atas segala rumah dan seluruh isinya oleh Potifar, sehingga Yusuf leluasa keluar masuk rumah Potifar, bahkan dia difitnah oleh istrinya yang menyebabkan dia harus masuk ke dalam penjara. Yang pada akhirnya kita ketahui ini merupakan suatu cara Tuhan untuk menjadikan Yusuf masuk kepada ring 1. Kalau zamannya sekarang ring 1-nya presiden, yaitu ring 1-nya Fir'aun. Karena apa? Karena dia mempunyai kelebihan yang mampu mengartikan mimpinya Fir'aun, yaitu 7 lembu tambun yang dimakan oleh 7 lembu kurus, dan 7 bulir gandum gemuk yang dimakan oleh 7 bulir gandum, yang artinya akan ada 7 masa subur, masa keemasan dari Mesir, kemudian akan menjadi masa paceklik, masa kemarau, di mana tanaman-tanaman atau kehidupan tidak seperti pada masa 7 tahun pertama itu. Nah, kita tahu bahwa Yusuf pun diangkat Fir'aun untuk merealisasikan arti mimpi yang telah tadi dia ramalkan. Menjadi kepala proyek, kalau sekarang pendidikan itu proyek penanggulangan masa paceklik di negara Mesir pada saat itu. Jadi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual kepada orang Midian, dijual lagi kepada Potifar, sampai menjadi orang nomor 1, nomor 2, karena dia mengatasi kepala proyek yang mengatasi masalah penanggulangan itu. Bisa kita bayangkan dari orang yang tidak ada apa-apanya, budak pada saat dijual, kemudian menjadi orang yang sangat berpengaruh. Jadi from nothing to something, gitu bahasanya ya. Nah, dalam waktu bersamaan ketika Yesus di penjara itu, kepala juru makanan atau juru minuman Fir'aun melakukan kesalahan. Sehingga dia dimasukkan juga ke dalam tahanan yang merupakan sebagian rumah dari Potifar tersebut. Nah, ketiga orang tersebut bertemu dan bahkan
juru makanan yang bermimpi itu tanya kepada Yusuf, aku bermimpi membawa 3 bakul roti yang dimakan oleh burung, apakah arti mimpi itu? Dia bertanya pada Yusuf. Yusuf menjelaskan, oh kamu nanti 3 hari setelah itu, kamu akan mati digantung oleh Fir'aun. Jadi kita tahu bahwa dia masuknya ke penjara, yang salah itu juru makanan, bukan juru minuman. Benar hal tersebut terjadi. Kemudian yang juru minumannya itu bersamaan waktu itu mengatakan, kalau mimpiku, aku membawa 3 carang anggur, kemudian piala, dan anggurnya itu aku peras, aku tuangkan dalam piala, dan pialanya diterima oleh Fir'aun. Oh, artinya kamu itu akan masuk pada bebas, kemudian menjadi posisi semula, yaitu juru minuman Fir'aun, dan kamu diterima oleh Fir'aun kembali, karena kamu tidak salah. Nah, juru minuman ini yang menceritakan kepada Fir'aun bahwa ada orang yang bisa meramalkan mimpi di dalam penjara waktu dia bersama, dan itulah Yusuf. Jadi saudaraku, apakah sebenarnya yang bisa kita implikasikan pada kehidupan kita sehari-hari mengenai cerita dari si Yusuf itu tadi? Ya. Yang pertama tentunya bahwa kita harus bisa memaafkan seseorang apapun kesalahannya. Seperti tadi disebutkan bahwa saudara-saudaranya yang dalam tanda kutip itu jahat, tetapi dia dipakai Tuhan untuk memuluskan rencana Tuhan membawa Yusuf sampai ke Mesir dan bahkan menghidupi seluruh keluarganya ketika 2 tahun baru berjalan, paceklik itu terjadi. Ya. Saya menekankan pada ayat yang ke-50, di situ disebabkan pasal yang ke-50 ayat 18, 19, 20, dan 21 yang demikian. Akan saya bacakan untuk jemaat yang berbahagia yang dikasihi Tuhan Yesus. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Itu ayat 18. Kemudian ayat 19-nya, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Enggak sampai seperti itu. Jangan sampai menyembah dan menganggap kamu budakku. Karena dia berkata dalam ayat 80, ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Aku Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi hikmah kedua yang bisa kita ambil bahwa meskipun Yusuf itu dijahati, tetapi dia mengandalkan kasih. Dia tahu itu saudara-saudara semuanya melakukan suatu kealpaan, kesalahan. Tapi betapa mulianya hati Yusuf ketika dia mengampuni apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan itu setimpal dengan apa yang dia terima karena dia menjadi orang yang terkemuka di negeri Mesir. Ayat 21 yang terakhir, jadi janganlah takut, aku akan menanggungkan makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka. Bisa kita bayangkan bahwa orang yang telah menyakiti dia, membuat dia menderita, tetapi dengan kebesaran hatinya, Yusuf masih menghibur mereka. Itulah kebesaran hati seorang Yusuf. Nah, saudara-saudaraku, sekali lagi ada implikasinya dalam kehidupan yang sekali-kali ialah, yang pertama, saya bisa merangkumnya ke dalam 4 hal. Yang pertama adalah, kita adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, karena setiap saat kita menerima berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan yang sudah kita terima itu, kita harus mengembalikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu yang kedua, Tuhan senantiasa memaafkan, mengampuni setiap dosa-dosa kita. Tetapi ingat, konsekuensi dari dosa-dosa kita itu harus kita tanggung. Tuhan mengampuni dosanya, tetapi konsekuensi dari dosanya itu tetap harus kita tanggung. Itu yang banyak seringkali kita lewatkan. Nah,
Caranya apa? Caranya tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Melalui doa kita, komunikasi kita kepada Tuhan, relasi kita kepada Tuhan, bahkan kepada sesama. Ajaran dari Tuhan, ya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang beriman. Yang ketiga, kehidupan kita harus takut pada Tuhan dan patuh pada Tuhan. Kenapa saya katakan tidak takut saja pada Tuhan dan tidak patuh saja? Kita tahu bahwa kalau kita itu takut kepada Tuhan, itu berarti, atau dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita takut pada polisi karena aturan lalu lintas misalnya. Kalau nggak ada polisi, ada kemungkinan kita melakukan pelanggaran, karena itu kita takut. Jadi kalau takut itu, kalau ada orang yang mengawasi, kita tidak melanggar. Tapi begitu yang mengawasi lewat, kita bisa jadi melanggar. Tapi kalau patuh, itu ada atau tidak ada pun yang mengawasi kita tetap sesuai dengan apa yang menjadi aturannya. Jadi saya sekali lagi mengatakan bahwa kita takut dan patuh pada Tuhan. Tapi kalau takut itu kan seperti orang yang takut pada sesuatu, berjalan di malam hari, takut jadi sampai gemetaran. Nah, terhadap Tuhan pun begitu. Karena begitu besarnya Tuhan, jadi kita harus takut dan sekaligus harus patuh. Itu yang ketiga. Kewajiban kita meneruskan berkat Tuhan melalui melaksanakan panggilan dan pengutusan kita di dalam dunia ini. Apakah itu? Paling mudah, yaitu tripanggilan gereja. Pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Diakonia, koinonia, dan marturia. Nah, pelayanan sebagai jemaat, sebagai presbiter, sebagai administrasi kantor, koster, dan sebagainya, kita sudah mempunyai masing-masing talenta. Bahkan kita yang punya talenta lebih di dalam bermusik, bernyanyi, atau mempunyai pengetahuan yang lebih di dalam dunia IT, itu semua adalah pelayanan. Itu berkat. Kemudian kesaksian, bagaimana kita tidak hanya bersaksi terhadap sesama jemaat di dalam gereja, bahkan keluar ke orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah kesaksian. Melalui apa? Melalui paling mudah, ya melalui perbuatan yang baik yang bisa diingat setiap orang. Sehingga ketika orang melihat apa yang kita lakukan, akan memuliakan nama Tuhan di surga. Nama Tuhan di surga. Oh, itu orang Kristen itu. Makanya kelakuannya seperti itu. Baik, bisa menjadi contoh. Itulah kesaksian. Kemudian persekutuan. Yang sering kita lalaikan adalah menganggap remeh, tidak ke gereja, tidak mengikuti persekutuan, pelkat, ibadah rumah tangga. Nah, ini kesalahan-kesalahan kecil yang saya katakan tadi, Tuhan mengampuni. Tetapi konsekuensinya dari tidak rajin, tidak setia, tidak patuh, itu ya kita tanggung sendiri. Tidak ada yang tahu hanya Tuhan. Sehingga ketika kita melaksanakan panggilan gereja, pelayanan, kesaksian, persekutuan, yaitu diakonia, koinonia, dan marturia, itu adalah panggilan kita. Nah, terakhir, jemaat PKLU yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan, kita adalah orang-orang beriman, yaitu orang yang takut, orang yang patuh akan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan dan merenungkan apa yang telah difirmankan Tuhan, untuk itu kita meresponinya dengan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 277 ayat yang pertama. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu.
Berikutnya menjadi kesempatan kita untuk menaikkan doa syafaat. Untuk itu kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kudus yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, suatu sukacita dan ucapan syukur yang luar biasa kami naikkan kepadamu ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh merenungkan apa yang menjadi kewajiban kami untuk melaksanakan panggilan-Mu kepada kami. Kami berdoa ya Bapa saat ini dalam ibadah PKLU ini memohon pandemi segera berakhir dan kami percaya Engkau punya rencana indah di balik semua apa yang menjadi penderitaan kami ketika orang-orang yang terkasih kami bahkan menderita sakit ataupun Engkau muliakan ke dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa bagi bencana alam yang terjadi selama musim penghujan ini, yaitu banjir dan tanah longsor. Kemudian kami juga berdoa mohon kepadamu, Engkau kuatkan dan Engkau berkati pemerintahan yang sedang berjalan saat ini, mulai dari presiden sampai dengan tingkat gubernur, bupati, sampai yang terendah di tingkat RT RW yang berjalan selama ini. Kami juga berdoa bagi pemimpin kami, Ibu Pendeta Dina Haba Akihari dan keluarga, suami James Haba dan anak Grace serta Angel. Engkau berkati, Engkau pakai Ibu Dina ini sebagai panjangan tangan-Mu di dalam dunia ini, bahkan ketika beliau akan dimutasi ke Banten, Jawa Barat. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap unsur pelayanan gereja, majelis jemaat, komisi-komisi, BPBJ, karyawan kantor, koster, bahkan seluruh jemaat GPIB yang khususnya tim Inforkom yang senantiasa bekerja ekstra untuk ibadah-ibadah yang tengah dilakukan secara daring ini. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk jemaat khususnya pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia di tengah keluarga mereka bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya tercinta. Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam permasalahannya. Dalam permasalahan rumah tangga, kesehatannya, pekerjaan, studi anak cucunya, perekonomian keluarga, hubungan dengan masyarakat sekitar, dan semuanya. Yang sakit akan disembuhkan, yang berduka akan dihiburkan. Tuhan memberkati rumah yang mereka diami, sehingga menjadikan rumah doa dan menjadi berkat bagi orang banyak di sekitarnya. Kami juga mohon kepadamu untuk mengirimkan berlaksa-laksa malaikat untuk melindungi dari segala gangguan roh jahat, manusia jahat, dan dari segala macam sakit dan penyakit, bahkan dari segala binatang pengganggu. Bapa di surga, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami yang telah pula mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita menerima berkat firman Tuhan, kini saatnya kita memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita dengan mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat ke-8. Kitab 2 Korintus 9. Bentar ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membacanya.
2 Korintus 9 ayat ke-8 yang mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 81 bait yang pertama saja. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa syukur, diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terlebih firman yang sudah kami dengar, di mana firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, setiap kami menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga hidup kami ini boleh semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya Tuhanlah yang memampukan setiap kami untuk kami dapat melakukan apa kehendak Tuhan di dalam setiap firman yang kami dengar. Dan saat ini ya Tuhan, kami ucap syukur padamu, di mana Tuhan pun sudah izinkan kami untuk memberikan persembahan kami. Inilah yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan bila kami berikan semua kembali dengan sukarela, ketulusan kami memberi, karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu bagi kami semua. Biarlah persembahan syukur yang kami berikan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan di mana Tuhan akan tujukan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Bapa. Biar Tuhan memberkati setiap tangan yang sudah memberi. Tuhan memberkati setiap kami, sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi siapa saja, dan kami pun boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kategori pelayanan kategorial PKLU, kita tiba pada penghujung ibadah pada kali ini. Kita akan masuk pada pengutusan. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan yang diambil dari Kidung Gita Bakti 214, ayatnya yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khususnya PKLU, kembalilah pada kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang sudah kamu dengar, yaitu hiduplah takut akan Tuhan, dan untuk memelihara berkat Tuhan yang senantiasa kita terima setiap hari, untuk memenuhi panggilan dan pengutusan kita sebagai orang percaya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.